Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, Islam sejatinya adalah agama yang indah. Namun keindahan Islam akan kita ketahui apabila kita telah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak hanya sebatas identiti saja, tidak hanya sebatas Islam di KTP saja, namun benar-benar mujahadah menjadi orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang berislam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan wala tatabi'u khutuwatis syaiton, jangan kita ikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaiton ialah musuh yang nyata bagi kita. Dari pembukaan ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita supaya masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Tidak setengah-setengah, tidak hanya sebatas identitas saja. Karena masih banyak kita temui orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai seorang yang mukmin, namun sholatnya hanya setahun sekali. Sholatnya hanya ketika Idul Fitri saja. Ada yang maju satu level lagi, sholatnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, setahun 2 kali. Ada yang maju satu level lagi, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Padahal sholat itu 5 waktu adalah waktu yang wajib sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu diminta keringanannya oleh Rasulullah sampai saat ini menjadi 5 waktu. Itu pun masih banyak yang merasa berat dalam menjalankannya. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW bersabda, awaluma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasada fasada sairu amalihi. Yang artinya awaluma yuhassabu, amalan yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, insya Allah seluruh amalannya pun juga baik. Dalam artian apa? Lampu hijau, tanda masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sholatnya itu tidak baik, maka sejatinya itu warning, peringatan yang cukup luar biasa. Apalagi kita yang masih dikaruniai hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah sholat kita, karena sholat itu adalah amalan penentu, amalan yang sangat utama. Dan kelanjutannya, wala tatabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kita ikuti langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Di sini jelas sekali, setan adalah musuh yang nyata. Apabila kita satu saudara dengan saudara mukmin yang lain terjadi konflik atau terjadi permusuhan atau masih ada gil-gil di hati kita, maka ingat kembali, sejatinya kita salah musuh. Karena Islam hanya mengenal musuhnya ialah syaitan, dan syaitan itu wujudnya gaib. Oleh karena itu patut kita renungkan bersama. Dan di dalam Islam begitu indah, kita diajarkan mengiringi aktivitas hidup kita dengan doa-doa. Bahkan setiap aktivitas ada doanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makan, bercermin, berpergian, keluar rumah mencari maisha dan lain sebagainya. Kalau kita lihat-lihat bersama, kita kupas mendalam, ternyata itu ada banyak fadilah yang sangat luar biasa bagi kita. Apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ternyata itu menjadi hikmah buat kita semuanya, menjadi benefit, menjadi manfaat untuk kita. Dari mulai bangun tidur saja kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah, Engkau yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Dari mulai bangun tidur saja kita mengingat yang namanya mati. Sedangkan Rasulullah juga mengingatkan orang yang paling cerdas ialah yang senantiasa mengingat mati. Karena sejatinya ketika hidup, nyawa kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikembalikan kepada kita atau tidak sesuai kehendak Allah
Apabila kita mampu merasakan indahnya pagi hari, berarti Allah kembalikan nyawa itu kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal di akhirat. Apabila kita sejak dini diamalkan demikian, terus menerus sampai hingga dewasa nanti, maka insya Allah tidak terbesit sedikit pun setiap paginya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita hendak berpergian mencari maisah, kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, hamba bertawakal, tiada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita bekerja, berbisnis, mencari maisah, mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, sejatinya semuanya itu hanyalah dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebolehan kita. Maka kita insya Allah juga tidak akan terbesit rasa sombong. Karena sejatinya sombong itu al-kibaru batarul haq wal ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna lal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini dibuka dengan wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Tandanya apa? Untuk mengingatkan kita apa yang ada pada diri kita itu sejatinya pemberian Allah, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Kita itu melangkah di muka bumi itu dengan penuh kerendahan hati. Apabila wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila kita bertemu dengan orang-orang jahil yang merendahkan kita atau mengolok-olok kita, maka kita mengucapkan qalu salama. Kita mengucapkan kata-kata baik, kata-kata yang membawa keselamatan. Di dalam Islam sejatinya setiap profesi, setiap pekerjaan adalah hal yang mulia apabila dikerjakan dengan jujur, amanah, dan tetap menjaga kaidah-kaidahnya. Meskipun ia hanyalah seorang yang mencari rumput, apabila ia dikerjakan dengan amanah, dengan jujur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Meskipun hanya tukang sapu, ini bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi soal keberkahannya. Itulah orientasi kita. Orientasi kita adalah keberkahannya. Dan orientasi kita bukanlah materialistis, karena materialistis itu hanyalah nilai tukar. Sedangkan keberkahan itu adalah nilai hidup. Berapapun jumlahnya, meskipun kita dipenuhi dengan gelimang harta, banyak aset-aset mewah, apabila kita tidak mendapatkan keberkahannya, maka tidak menjadi kebaikan. Misalnya ada seseorang yang mencari rizki dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akan hilang keberkahannya. Berkah itu apa sih? Berkah itu ketika rizki itu diberikan ke keluarga misalnya. Keluarganya menjadi harmonis, keluarganya menjadi samawah. Ketika rizkinya diberikan ke anaknya, anaknya menempuh pendidikan dengan baik, berprestasi, membanggakan orang tua. Itulah keberkahannya. Apabila berkah itu diberikan kepada istrinya, istrinya juga menjadi istri yang soleha, yang taat kepada suaminya dan lain sebagainya. Namun apabila orientasi kita hanya materialistis, boleh jadi tidak memperdulikan keberkahannya sehingga hilanglah keberkahannya. Harta itu diberikan kepada keluarganya, boleh jadi membuat keluarga justru menjadi seperti kapal pecah, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak harmonis dan lain sebagainya. Diberikan ke anak, anaknya pun menjadi nakal, anaknya pun ibaratnya sering dilabrak oleh orang tua lain dan lain sebagainya, membuat kita tidak tenang. Oleh karena itu, kembali lagi kita senantiasa apapun pekerjaan kita, sejatinya itu adalah hal yang mulia. Selagi kita mengerjakannya dengan jujur dan amanah, tentunya akan hadirlah keberkahannya. Tidak perlu pesimis, akankah itu cukup? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran 65, yakni surat At-Tolak, ayat 2 di akhirnya saja dan 3 di awal, yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya wa may yattaqillaha, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi kita. Di kelanjutan ayatnya yakni 3 di awal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah jamin rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Kita tidak perlu takut apabila itu tidak cukup. Jadi tugas kita adalah yang pertama senantiasa bertakwa kepada Allah, setelah itu berusaha. Dilanjutkan dengan tawakal ala Allah. Insya Allah fahuwa hasbuh. Insya Allah, Allah lah yang akan mencukupkannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfirahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.